Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kuntum wa ati sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasi ahsanuhum khuluqan. Segenap jamaah salat Idul Fitri yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul, bermuajahah atas ridho dan dorongan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar yang sangat singkat ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat menuntaskan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan. Semoga amaliyah ibadah yang kita lakukan 1 bulan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada manusia suri tauladan yang syafaatnya dirindukan nanti di yaumul qiyamah, yang saat ini kita merindukan sosok orang yang sangat kita rindukan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercatat golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat uzmanya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada satu golongan ketika di dunia ia melakukan amalan ibadah mengajarkan Al-Qur'an. Ketika ia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, apa yang kau bawa di hadapanku?" Seorang hamba yang ketika di dunianya itu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai Allah, sungguh kami telah membawa pahala mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agamanya Allah." Lalu Allah berfirman kepada golongan tersebut, "Kadzabta, engkau berdusta wahai hambaku. Tidaklah engkau melakukan hal tersebut karena engkau ingin disebut orang yang alim ketika di dunia, dan predikat itu sudah engkau dapatkan. Maka masuklah engkau ke dalam neraka." Datang golongan kedua, ketika di dunianya gemar berinfak, gemar bersedekah. Allah menanya kepada hamba dan golongan tersebut, "Wahai hambaku, apa yang telah engkau bawa?" Golongan hamba tersebut berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah,
aku telah membawa pahala sedekah, aku telah membawa pahala infak ketika di dunia. Lalu Allah berfirman kepadanya, kadzabta, engkau berdusta. Tidaklah engkau berinfak, tidaklah engkau sedekah ketika di dunia, melainkan engkau ingin disebut orang yang paling dermawan. Maka predikat dermawan itu telah engkau dapatkan di dunia, maka di akhirat engkau tidak mendapatkan apa-apa. Masuklah ke dalam neraka. Datang golongan ketiga, ketika di dunia ia berjihad fisabilillah. Allah berfirman kepadanya, wahai hambaku, apa yang telah engkau bawa? Hamba yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala berkata, aku di dunia telah berjihad dengan jiwa dan ragaku. Lalu Allah berfirman kepadanya, kadzabta, engkau berdusta wahai hambaku. Tidaklah engkau berjihad ketika di dunia, melainkan engkau ingin disebut pahlawan. Maka predikat pahlawan itu telah engkau dapatkan ketika di dunia, maka hanguslah pahala engkau ketika di akhirat. Masuklah ke dalam neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berinfak, mengajarkan Al-Quran, ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bahkan berjihad, itulah adalah anjuran sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Quran Allah telah memerintahkan. Namun yang menjadi permasalahan tiga golongan hamba ini adalah hati yang rusak. Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Kelak suatu hari tidak akan berguna, bermanfaat harta dan anak-anak kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang selamatlah kita pelajari 1 bulan ini untuk menjadi hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang senantiasa menghindarkan dirinya dari kelengahan dan kelalaian kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dirinya tidak merugi di hadapan Allah. Siapa orang yang merugi? Orang yang merugi terdapat hatinya yang senantiasa mengikuti jiwa lemah, jiwa lalai. Ramadan, 1 bulan ibadah yang kita lakukan mengajarkan kepada kita untuk menghentaskan kelalaian yang ada pada diri kita. Kita ini sudah terlalu banyak lalainya dan lengahnya. Allah sampaikan di dalam Quran surat Al-Anbiya, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat kepada manusia, kata Allah, hisabuhum, perhisabannya. Tanpa disadari, hadirin rahimakumullah, kita ini semakin dekat dengan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan menjamin kita akan mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang? Sedangkan Allah telah mengatakan bahwa diri kita semakin dekat dengan hisab. Apa yang kita miliki, jiwa raga kita, harta, anak, seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya, kata Allah, iqtaraba, semakin dekat linasi kepada manusia. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sayang, 1000 sayang manusia itu banyak yang lengah, banyak yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak umat Nabi Muhammad ketika di bulan Ramadan tidak dimanfaatkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini kita hentaskan kelengahan, lalaian yang ada pada diri kita. 1 bulan penuh Allah mendidik dengan bulan Ramadan. Maka kelengahan dan kelalaian setelah Ramadan kita lebih semangat lagi, giras semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang pertama Rasulullah SAW ajarkan? Qasiru anil amal. Rasulullah SAW sampaikan untuk memendekkan kita punya angan-angan. Kelengahan, kelalaian itu terjadi karena tulu'ul amal, panjangnya angan-angan. Nanti saya akan gemar sholat ke masjid berjamaah kalau usia sudah masuk 50 tahun. Na'udzubillah, belum masuk usia 50 sudah mati. Ini tulu'ul amal. Rasulullah mengajarkan untuk qasiru anil amal, memendekkan angan-angan. Artinya, fattaqullaha mastata'tum, segerakan. Jika saat ini kita
mampu melaksanakan sholat berjamaah, segerakan, jangan ditunda-tunda. Nanti saya akan gemar bersedekah, nanti saya akan gemar berinfak jika Allah kasih saya kaya. Belum kaya, Allah sudah cabut nyawanya. Ini tulul amal. Nanti saya akan belajar ilmu agama kalau usia saya sudah masuk 40-50. Na'udzubillah, belum masuk usia 40 sudah Allah cabut nyawanya. Kerugian yang dia dapatkan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk kita qasiru anil amal, memendekkan kita punya angan-angan. Segerakan. Jika saat ini kita hanya mampu bersedekah, berinfak 10.000, istiqomahkan, karena perkara istiqomah adalah perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Begitupun selama 1 bulan Ramadan yang kita lakukan, tahajud kita, tarawih kita, berinfak kita, bersedekah kita, tadarus Al-Quran kita, istiqomahkan walaupun itu di luar Ramadan. Inilah hamba-hamba Allah yang terhentaskan dari kelemahan dan kelalaian. Yang kedua, Rasulullah SAW is'idul akhlaq baina absarikum. Rasulullah sampaikan asbitul ajala baina absarikum, letakkan di antara kedua mata kalian kematian. Hendaklah seorang muslim yang memiliki keimanan cerdas membawa kematian di antara kedua matanya. Sebab ketika kenikmatan dunia yang sementara ini ia letakkan di antara kedua matanya, niscaya tidak akan ada kepuasan ketika melihat kenikmatan dunia, kecuali mata ini akan dipenuhi dengan tanah. Mata ini tidak akan pernah puas memandang kenikmatan dunia, wahai ikhwan. Saudara-saudaraku, kecuali mata ini telah ditutup dengan tanah, barulah kita akan puas bahwa dunia ini hanyalah sementara dan akhirat akan kekal abadi. Maka Rasulullah SAW selalu memandang di antara keduanya kematian. Ingat dengan kematian bahwa diri kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada jaminan dari Allah bahwa kita akan mendapatkan Ramadan yang akan datang. Baiklah, ajalukum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika sudah datang, tidak dapat mundur, tidak dapat dimajukan. Maka Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kedua mata kita untuk senantiasa menangis, bermuhasabah. Pada pagi hari ini kita bermuhasabah, bertawakkul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ajarkan mata kita untuk menangis, wahai ikhwan. Jangankan mata ini menangis hanya karena masalah dan musibah yang tertimpa kepada kita, tapi ajarkan mata ini menangis. Sebab di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, ketika mata ini menangis karena dosa yang telah kita lakukan, di situ akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat-umat terdahulu berkumpul, mereka memikirkan dirinya, selamatkan aku wahai Allah, selamatkan aku wahai Allah. Umat-umat terdahulu minta tolong kepada nabi-nabinya, selamatkan aku wahai Nabi Allah. Tidak dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan ummati, 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 umatku, umatku wahai Allah. Nabi Muhammad sudah memikirkan itu. Seketika ketika Rasulullah mengatakan umatku, umatku, dari jarak 500 km terdengar gemuruh api neraka, seolah-olah api neraka itu ingin membakar umat Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril mengambil satu air mangkuk. Rasulullah SAW diizinkan oleh malaikat Jibril untuk menyiram itu api neraka, padam seketika. Lalu Rasulullah SAW menanyakan, air apa ya wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril itu menjawab, ini adalah air umatmu ketika di dunia. Dia menangis karena dosa-dosanya, karena kesalahannya, karena takut akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan? Pernahkah mata ini mengeluarkan tangisan karena dosa yang telah kita lakukan? Maka pada pagi hari ini Allah telah menjaminkan ampunan. Keluarkan air mata sebagai saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah hamba yang doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, terakhir,
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk istahyu minallahil haq, tanamkan rasa malu semalu-malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Kita bisa melihat dari Rasulullah, kita bisa melihat dari sahabat-sahabat Rasulullah, mereka yang sudah menjadi as-sabiqun al-awwalun, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi masih mereka berdoa kepada Allah agar terhindar dari api neraka. Ya Allah, bagaimana kita yang belum mendapatkan jaminan kunci surganya Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah dosa yang telah kita lakukan? Malu kepada Allah. Jika saat ini kita minta kepada Allah agar masukkan ke dalam surganya Allah, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Malu kepada Rasulullah jika saat ini kita menantikan syafaat Rasulullah, namun kita sering meninggalkan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu, tanamkan rasa malu itu. Di tengah-tengah Allah telah menganugerahkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka malu jika tenaga ini, jiwa ini tidak diperuntukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. وعدنا من مجيبة الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن بيته المطهرين واصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Wahai Allah yang Maha Pengatah, Kau mengetahui akan isi hati kami. Kami hamba-Mu ya Allah yang berlumur dengan dosa, penuh dengan khilafah, penuh dengan kealfaan. Pada pagi hari ini kami bermunajat kepada-Mu ya Allah dengan rahmat dan rahim-Mu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Di akhir balik hingga saat ini, berapa banyak perkara wajib yang kami tinggalkan, berapa banyak perkara sunnah yang kami abaikan. Oh Tuhanku yang memiliki ampunan yang begitu luas, ampuni kami ya Allah. Tidaklah kedua tangan kami mengangkat, melainkan Kau kabulkan seluruh hajat dan doa-doa kami ya Allah. Ampuni segala dosa ayah bunda kami, mereka yang sudah terbujur kaku di alam kubur sana. Jadikan kuburnya seperti taman surgawi ya Allah. Jangan Kau siksa, melainkan curahkan rahmat di dalam kuburnya. Tempatkan di surga yang tinggi, surga Firdaus. Saat ini kami ingin memeluk ibunda, saat ini kami ingin mencium tangan ibunda, namun mereka yang sudah di alam kubur sana
hanya mengharapkan doa dari kami anak-anak yang saleh. Ampuni kedua orang tua kami yang sudah wafat ya Allah. Rahmati, jadikan kuburnya seluas taman surga-Mu ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami kaum muslimin muslimah, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Saat ini kami gembira dengan keluarga-keluarga kami. Saat ini kami dapat makan dengan nikmat, minum dengan nikmat. Namun saudara-saudara kami yang tersiksa di Palestina maupun dimanapun, berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Selamatkan tauhid mereka, selamatkan iman Islam mereka ya Allah. Wahai Allah, Tuhanku yang Maha Rahman, inilah hamba-Mu yang penuh dengan dosa. Inilah hamba-Mu yang penuh dengan khilaf dan kealfaan. Kami memohon ridha-Mu ya Allah. Sungguh tubuh ini tidak akan sanggup jika Kau bakar dengan api neraka. Masukkan kami semua dalam kesurgaan-Mu ya Allah, dalam naungan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Jadikan keturunan anak cucu kami anak yang saleh dan salehah, yang mampu mentalkinkan telinga kami ketika akhir hayat kami dengan kalimat la ilaha illallah. Terima semua amalan ibadah kami ya Allah. Salat kami, puasa kami, zakat kami, amalia ibadah kami ya Allah, sebagai amalia untuk berjumpa kepada-Mu ya Allah. Sungguh Kau Tuhanku yang Maha berkehendak atas segala sesuatu. Perbaiki hati kami, perbaiki keadaan kami ya Allah. Sungguh Kau adalah Tuhanku yang Maha berkehendak atas segala sesuatu. Allahumma ala kira'atina hadhihi wa ghairiha sawaban jazilan wa azrafika azimah. Kabulkan semua hajat kami ya Allah. Di dalam Kau berjanji kepada kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Perbaiki hati kami. Mungkin saat ini ada di antara kami yang telah melakukan dosa besar. Mungkin di antara kami yang telah kotor hatinya, Allah bersihkan hati kami. Jauhkan dari kelelahan, jauhkan dari kelalaian. Ridhoi kami ya Allah sebagai hamba-Mu yang mendapatkan surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yu'ti dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la yadhkurullaha walhamdulillahi rabbil alamin.